Money politik mengancam integritas sistem politik dengan merusak prinsip-prinsip etika politik. Praktik ini menciptakan kesenjangan dalam akses politik, di mana calon yang kaya memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang kurang mampu secara finansial. Hal ini mengakibatkan distorsi dalam proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan politik. Para pemimpin yang terpilih melalui praktik money politik cenderung melayani kepentingan pribadi atau kelompok yang telah mendanai kampanye mereka, bukan kepentingan publik secara keseluruhan. Hal ini mengarah pada tindakan korupsi, nepotisme, dan pengabaian terhadap kepentingan rakyat. Untuk melawan money politik, diperlukan regulasi yang ketat terhadap pendanaan kampanye, penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum, serta pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan kejujuran bagi warga. Ini merupakan langkah yang niscaya. Etika politik menjaga integritas demokrasi dan membangun sistem politik yang lebih adil dan transparan untuk kebaikan bersama saat ini dan generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akifa Narayani dengan NIM 742350240063 dari HTN kelompok 3. Pada video ini saya akan menyampaikan reaksi dan analisis untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP, MSI. Berdasarkan dasar analisis saya yang berangkat dari tema besar yaitu demokrasi yang dibajak, politik uang, oligarki kekuasaan, dan delegitimasi hukum dalam pilkada Indonesia. Jadi video yang saya pilih adalah sebuah diskusi publik yang membahas bagaimana politik uang sudah menjadi strategisnya sang struktur dalam pilkada. Dan bukan hanya dilakukan oleh kandidat, tetapi juga dimotori oleh para pemodal besar, tim pemenangan, bahkan tokoh lokal yang memiliki posisi strategis. Dan dalam video tersebut digambarkan bagaimana mekanisme pembagian uang dilakukan secara sistematis, mulai dari pembagian paket sembako, amplop saat kampanye, hingga skema serangan fajar menjelang hari pemungutan suara. Dan selain itu, video ini juga menampilkan bagaimana aparat pengawas sering tidak mampu atau tidak berani menindak praktik tersebut. Adapun reaksi pertama saya saat menonton video itu adalah rasa miris. Apa yang diperlihatkan menunjukkan bahwa demokrasi kita benar-benar berada di dalam titik krisis. Dan politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi melahirkan elit-elit yang terhubung dengan oligarki kekuasaan. Dalam konteks sosiologi hukum, ini menggambarkan bagaimana hukum kehilangan daya paksa karena ada struktur sosial yang lebih kuat, yaitu kekuasaan dan modal. Dan kita bisa melihat teori Donald Black tentang the behavior of law yang menyatakan bahwa hukum cenderung lebih lemah ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, status sosial, dan sumber daya ekonomi tinggi. Dan fenomena politik uang menjadi contoh nyata bagaimana hukum bergerak tidak merata, yaitu kuat ke bawah, lemah ke atas. Dan video itu juga mengingatkan saya pada teori Lawrence Friedman tentang 3 elemen sistem hukum, legal substance, legal structure, dan legal culture. Dan politik uang menunjukkan bahwa ketiganya sedang bermasalah sekaligus substansinya sudah ada. Dan politik uang jelas dilarang di undang-undang. Strukturnya juga ada di Bawaslu, Polri, dan KPU, tetapi budaya hukumnya lemah. Masyarakat menganggap politik uang sebagai hal biasa, bahkan ada ungkapan kalau tidak kasih uang bukan calon bupati. Ketika budaya hukum seperti ini tumbuh, maka aturan tidak akan pernah efektif. Adapun contoh kasus nyata yang sangat mencolok adalah kasus pilkada di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, di mana Bawaslu menemukan ratusan amplop berisi uang dalam tas salah satu tim sukses. Tetapi proses hukumnya berhenti karena tidak ada bukti penerima. Dan kasus lainnya adalah pilkada Serang, di mana pasangan calon ditangkap setelah membagi-bagikan uang, tetapi tetap bisa maju dan akhirnya menang.
Dan deretan kasus seperti ini memberi gambaran bahwa hukum sering kalah oleh kekuasaan dan modal. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang digambarkan dalam video. Dari sudut pandang antropologi hukum, praktik politik uang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai sosial di beberapa daerah membentuk pemahaman baru tentang balas budi atau timbal balik. Ada masyarakat yang merasa dengan menerima uang, mereka tidak sedang melakukan sesuatu yang salah, karena dianggap sebagai bentuk bantuan atau rezeki, padahal secara hukum itu jelas pelanggaran. Di sini terjadilah tabrakan antara budaya lokal dengan sistem hukum nasional. Dan menurut saya, yang membuat video tersebut sangat relevan dengan materi kuliah kita yang menunjukkan bagaimana hukum tidak pernah berdiri sendiri. Hukum selalu bergesekan dengan kekuasaan, dengan struktur sosial, dengan budaya masyarakat. Ketika tiga elemen ini tidak harmonis, maka hukum menjadi simbolik, ada tetapi tidak bekerja. Saya juga merasa bahwa politik uang memiliki dampak jangka panjang yang sangat serius, dan pemimpin yang membeli suara otomatis memiliki beban untuk mengembalikan modal. Akibatnya, kebijakan publik cenderung diarahkan bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk kepentingan kelompok bisnis atau elit yang mendanai kampanye. Masyarakat menjadi korban dua kali. Yang pertama saat suaranya dibeli, kedua ketika pemimpin yang terpilih tidak mampu menghadirkan pelayanan publik. Jadi itu saja dari saya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa politik uang adalah bentuk pembajakan demokrasi yang paling kasar. Kita tidak bisa berharap demokrasi berjalan sehat jika proses pemilihannya dipenuhi transaksi. Penegakan hukum harus diperkuat, masyarakat harus diberikan pendidikan politik, dan budaya politik harus dibenahi. Demokrasi yang sehat hanya bisa lahir dari proses yang bersih, jujur, dan bebas dari intervensi modal. Saya berharap semakin banyak mahasiswa, akademisi, dan masyarakat ikut mengkritisi persoalan ini agar demokrasi kita tidak semakin terperosok. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.